Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فصل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Para hadirin dan hadirat jamaah sedang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala, tentunya dengan segenap qudrah dan iradahnya, sehingga sampai kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dan melengkapi rangkaian-rangkaian ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan tahun ini. Tentu dengan harapan yang sangat besar di dalam hati kita semuanya. Semoga seluruh amal ibadah yang sudah kita lakukan dari awal Ramadan sampai malam hari ini, insya Allah sampai akhir Ramadan nanti, semoga menjadi amal ibadah yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita pun juga menjadi orang-orang yang mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, uswah dan qudwah terbaik di atas kehidupan kita, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan juga salam tercurah limpahkan kepada seluruh keluarga besar beliau, min azwajihi wa dhurriyyatihi, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, kepada para sahabat dan sahabiah, kepada para tabi'in dan atba'u tabi'in radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang selalu istiqamah dalam rangka ittiba', mengamalkan dan menghidupkan seluruh sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam di atas hidup dan kehidupan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada kita semuanya. Kata Allah taala, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Kata Allah Ta'ala, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai kalian semua, orang-orang yang mencintai kebaikan. Wahai kalian semua, orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dengan amal-amal saleh. Aqbil, kata Allah. Segeralah kalian mendekat. Segeralah kalian menghadap kepadaku. Segeralah kalian mendekat kepadaku dengan sedekat-dekatnya. Karena ini waktu yang paling baik untuk kita semuanya. Karena ini waktu yang paling terbaik bagi setiap orang-orang yang beriman, bagi setiap orang-orang yang mencintai amal-amal saleh, untuk semakin dekat kepada Rabbul Alamin. Sebaliknya, kata Allah Ta'ala, wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai kalian, para pelaku-pelaku kemunkaran, wahai kalian, para maniak-maniak kemaksiatan, aksir, berhentilah kalian, kata Allah, di bulan ini. Kalau kalian tidak berhenti di bulan ini, kapan lagi kalian akan berhenti?
Karena memang ini adalah waktu yang paling baik bagi kita semuanya untuk berhenti dari segala bentuk aktivitas kemunkaran, kemaksiatan, segala sesuatu yang tidak dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulannya maghfirah, ini bulannya ampunan. Seyogyanya kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, selain meningkatkan kualitas amal, maka kita juga berharap mendapatkan ampunan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita berada pada posisi yang mana? Apakah kita termasuk bahagian dari orang-orang yang senantiasa menjaga diri kita dengan amal saleh? Apakah kita berada bersama barisan orang-orang yang senantiasa melakukan amal kebajikan? Atau bahkan mungkin kita berada pada barisan orang-orang yang senantiasa gemar melakukan kemaksiatan? Dua model manusia ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Maka yang biasa berbuat amal kebajikan, semakin kita mendekat kepada Allah. Dan bagi kalian para pelaku kemaksiatan, segeralah berhenti di bulan ini. Kadang memang Bapak Ibu, ada orang yang tidak punya malu. Sudah di dalam Ramadan saja, rasa-rasanya nggak mau dia berhenti untuk melakukan kemunkaran dan kemaksiatan. Makanya sampai Nabi SAW mengatakan, faida lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau sudah tidak punya malu lagi, kata Nabi, berbuatlah semaumu, kata Rasulullah SAW. Karena memang hanya hewanlah, binatanglah yang tidak pernah punya rasa malu. Manusia diberikan akal pikiran, salah satunya adalah agar tumbuh rasa malu di dalam hatinya. Bukankah sifat malu itu juga, kata Nabi, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Bukankah rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali mendatangkan kebaikan, kata Rasulullah SAW. Maka patut bagi kita untuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih berbuat maksiat, kalau kita masih melakukan kemunkaran, kejahatan di dalam bulan ini, malulah kita kepada Allah Rabbul Alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kata para ulama, paling tidak ada 3 jenis kelompok manusia tatkala datangnya bulan Ramadan. Kelompok yang pertama, kata para ulama, hum yafrahuna bidukhuli Ramadan. Ada kelompok yang pertama, mereka adalah orang-orang yang merasa gembira. Mereka adalah orang-orang yang merasa bersuka cita dengan datangnya bulan Ramadan. Sehingga mereka benar-benar berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah datang dari kelompok golongan orang-orang yang beriman, yang penantian mereka kepada Ramadan jauh-jauh hari sebelumnya. Antum lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum, sampai dikatakan sittata ashhur qabla Ramadan, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah bersiap-siap diri menyambut datangnya Ramadan, seraya tidak putus berdoa kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamahu mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku pada Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku pada Ramadan. Doa para sahabat dahulu, doa para salaf terdahulu. Bahkan 6 bulan lamanya sebelum tiba dan datangnya Ramadan. Kenapa? Hati mereka begitu menantikan dan hati mereka begitu bersuka cita, riang gembira tatkala datang Ramadan bagi mereka, karena mereka mengetahui ini waktunya bagi mereka untuk meningkatkan dan menjulang amal pahala yang sebanyak-banyaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan hati mereka bergembira. Ada kelompok yang kedua yang lain di khatal Islam, yang kata para ulama, hum yakrahun bidukhuli Ramadan. Ada kelompok orang-orang yang benci hatinya, tidak suka ketika Ramadan itu datang. Kelompok ini merasa Ramadan itu laksana seperti penjara baginya. Dia tidak bisa lagi makan, tidak bisa lagi minum di siang hari, dia tidak bisa lagi berpesta-pesta, dia tidak bisa lagi bersenang-senang, bersendak gurau dan seterusnya. Seolah-olah Ramadan ini menjadi penjara bagi dirinya, yang mengekang syahwat dan hawa nafsunya,
yang mungkin boleh jadi setiap hari perbuatannya adalah mengumbar syahwat, mengumbar hawa nafsu. Na'udzubillah. Ada kelompok orang yang seperti ini. Ramadan datang, hatinya merasa benci, tidak suka dengan adanya Ramadan. Karena dia merasa Ramadan menjadi penjara bagi dirinya. Sehingga dia tidak bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan pada hari-hari sebelumnya, tatkala sebelum datangnya Ramadan. Dan sampai pada kelompok yang ketiga, kata para ulama, ada orang-orang yang biasa-biasa saja. Ketika datangnya Ramadan, mau ada Ramadan, tidak ada Ramadan, tidak berpengaruh bagi dirinya. Biasa-biasa saja. Dia berpuasa. Kenapa dia puasa? Karena melihat temannya puasa. Malu di dalam hatinya. Kalau saya tidak puasa, malu dong Ustadz. Teman saya puasa, masa saya tidak puasa? Ikut memang dia puasa. Tapi puasanya tanpa arti dan nilai apa-apa. Juga tidak sedikit kita ketahui berapa banyak orang sampai hari ini puasa iya, menahan lapar dan haus iya, tapi tidak sholat. Ada atau tidak Ibu? Banyak. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak sholat? Ini contoh yang ketiga. Orang yang pada kelompok biasa-biasa saja. Mau Ramadan datang, nggak ada Ramadan, biasa saja. Tidak ada pernah kelihatan peningkatan kualitas amal ibadahnya. Orang lain puasa, ikut puasa. Karena apa? Nggak enak kalau nggak puasa. Malu dilihat orang. Masa nggak puasa? Alasannya itu. Puasa tapi tidak sholat juga. Hati-hati khatul Islam. Sampaikan kepada siapapun juga. Saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, tetangga kita, anak kita, istri kita, suami kita, semuanya katakan. Jika ada di antara mereka masih puasa tapi tidak sholat, Anda sampaikan dalam mimbar ini, sesungguhnya puasanya tidaklah bernilai apa-apa. Tidak akan bernilai apa-apa bagi dirinya. Ketika dia puasa, namun dia meninggalkan sholat. Itu laksana seperti kita pakai baju tapi tidak pakai celana, Bu. Mau nggak? Buntung jadinya. Pakai baju tidak pakai celana. Itu orang yang puasa tapi tidak sholat. Dan ada kelompok orang yang begini, biasa-biasa saja. Sudah, Masya Allah. Belum lagi kalau siang kita lihat, warteg tutup memang hordengnya. Tapi begitu kita lihat dari bawah, banyak kaki bergelantungan. Ngapain sahur Ustadz? Jam 12 siang baru sahur dia. Ya, banyak yang seperti ini ya akhi. Ya. Jadi tanamkan pada anak-anak sejak sedini mungkin. Jadilah orang-orang yang pada kelompok pertama. Orang-orang yang selalu merasa senang, bergembira, rindu senantiasa selalu datangnya bulan Ramadan. Karena ini adalah fasilitas terbaik dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita, tidak lain adalah untuk meningkatkan seluruh aktivitas kemampuan kita, baik aktivitas duniawi sampai pada aktivitas ukhrawi kita. Disinilah waktunya dan tempatnya bagi kita untuk sama-sama berlomba-lomba meningkatkan kualitas itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan pada kita sehingga kita terus bisa nikmat di dalam beribadah. Ya akhi, lihat saudara kita di Palestina sana, baru mau sholat tarawih malam pertama dibom masjidnya. Berapa korban jiwa yang jatuh. Baru puasa di siang hari ditembakin sama Zionis Yahudi laknatullah. Bersyukur kita kepada Allah. Di negeri ini kita diberikan keamanan, ketentraman, kenyamanan, kekhusyuan dalam ibadah. Belum tentu Bapak Ibu, kalau ternyata musibah yang Allah timpakan kepada saudara kita di Palestina sana, Allah timpakan kepada kita saat ini, belum tentu kita mampu dan sabar seperti sabarnya mereka. Maka ini nikmat yang luar biasa. Jangan sampai nikmat ini dibuang sia-sia. Nikmat keamanan ini, ketentraman ini, ketenangan ini, kekhusyuan ini. Semoga insya Allah betul-betul bisa memberikan athar, nilai yang baik bagi diri kita hari ini sampai masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.